Omega Live in Action. Tempat kita bakal ngobrol seru dan asik bareng teman-teman pendidikan IPA. Oke, bersama aku Dinar Puan Aulia yang akan memandu episode perdana kita hari ini. Dengan episode pertama kita yaitu As Alive, 1 tahun sebagai anak pendidikan IPA. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu nih yang bakal menceritakan bagaimana pengalaman mereka 1 tahun menjadi anak pendidikan IPA. Nah, untuk narasumber pertama kita, halo Monik, halo Dinar, halo semua. Nah, narasumber kedua, hai Maya. Halo Dinar, halo juga teman-teman. Halo semuanya, makasih ya udah mau datang dan ngobrol cerita bareng kita ya. Jadi aku mau nanya, gimana sih kalian masa-masa melewati 1 tahun menjadi anak pendidikan IPA? Boleh nggak sedikit kalian tuh ceritain buat pengalaman bagi anak-anak maba yang akan masuk atau berminat di pendidikan IPA ini? Dari aku dulu nih ya. Jujur nih, kalau dari aku sendiri, aku itu ngiranya karena ada tulisan kata pendidikan, aku kira ini pasti bakal santai. Karena kita itu belajarnya itu untuk anak sekolah aja ya. Terus pas aku dengar juga kata praktikum, bayangan aku itu kayak ya sewajarnya aja anak SMA. Nah, tapi ternyata Plot twist banget guys. Asal kalian tahu, kalau misalnya dari aku sendiri nih ya, aku suka banget sama yang namanya sains. Tapi di ekspektasi aku tuh nggak sampai sedar-dar ini, kayak oh my god, aku kayak gitu. Ternyata di pendidikan IPA ini tuh semua materi dari fisika, biologi, kimia, matematika semuanya ada. Jadi awal pertama kali masuk itu langsung kayak ditembak, ya kaget, shock gitu. Oh my god. Bener banget, jadi dapat paket komplit ya. Jadi di pendidikan IPA ini kan sangat familiar atau ikonik dengan yang namanya laboratorium dan praktikum. Nah, bagi cerita dong kesan yang paling membuat kalian itu seru atau kocak gitu di dalam praktikum itu sendiri. yang paling menegangkan nih ya, itu di praktikum fisika dasar 1 itu memang benar-benar bikin kaget dan banget. Itu bayangin deh, H-1 itu kita disuruh untuk buat laporan praktikum. Kita kan belum tahu apa-apa ya, dari segi penulisan judul, susunan, cari sumber-sumber untuk sumber rujukannya, kita tuh sama sekali nggak paham ya. Ya bener banget nih kata Monik. Jadi awal-awal itu memang kerasa hektik banget dan kita tuh kayak hilang arah, nggak tahu ini mau kemana kayak gitu kan. Tapi lama-kelamaan terbiasa lah. Nah, dari praktikum yang ada kayak fisika, kimia, biologi itu kan bermuara jadi satu kesatuan yang sama, musuh terbesar sekaligus sahabat. Jadi apalagi kalau bukan Laporan praktikum. kompak banget ya. Gimana manajemen waktu kalian buat ngerjain logbook atau laporan yang tiada akhir itu, padahal tugas kalian juga numpuk dan banyak? Jadi caranya itu kita itu tidak boleh dan jangan ya, lebih baik jangan sistem kebut semalam. Apalagi ngerjain laporan dalam bentuk SKS itu jangan ya teman-teman. Adik-adik jangan ya, karena ini beneran hektik banget, otak tuh rasanya kayak mau pecah, apalagi tulis tangan semua kalau di pendidikan IPA ya. Jadi itu tidak disarankan dan lebih baik itu jauh-jauh hari aja, kayak selesai praktikum besoknya itu langsung mengerjakan, cari-cari daftar pustaka, itu lebih bagus sih. Kalau aku setuju banget nih sama Ilma ya. Kalau menurut aku ya, karena kita itu bisa juga mempererat dan akrab dengan teman-teman, kita kan bisa kerjanya begadang bareng, bisa di kosan, di kafe, atau di tempat lain yang bisa membangun suasana ngelapraknya itu semangat gitu loh. Bener banget. Jadi setuju nggak sih kalian kalau mata kuliah di tahun pertama kayak sains datar berkelanjutan itu bikin cara pandang kita ke lingkungan berubah? Kita dituntut gak cuma pintar rumus tapi juga inovatif. Benar banget sih. Jadi terutama ya di materi sains dasar berkelanjutan ini, kita bukan hanya pintar di rumus, tetapi juga di teori dan juga lingkungan sekitar. Dimana kita itu diminta untuk berpikir kreatif, kritis terhadap konsep, ada itu dari energi, perubahan energi dan juga sumber energi yang membuat kita itu makin berkolaborasi dengan lingkungan. Nah,
karena kita itu anak pendidikan IPA. Dan besok kita itu akan mengajar anak-anak SMP yang masih kecil-kecil ya. Nah, jadi kita itu lebih baik, kita itu lebih berinovasi dan lebih modern lagi buat mengajar anak-anak SMP. Apalagi nanti waktu kita mengajar kan zaman makin maju ya. Jadi kita harus benar-benar bisa paham, bisa mengerti dan bisa kreatif gitu. Karena dengan cara yang seperti itu murid-murid itu lebih aware dan bakalan suka dengan metode belajar yang seperti itu. Wah, luar biasa banget ya perkembangannya. Nggak kerasa asam dan garam itu udah terlewati 1 tahun yang lalu. Jadi menurut kalian apa sih sesuatu yang membuat kalian tuh bersyukur ada di jurusan ini? Kalau dari aku yang momen yang paling bersyukur itu pada saat kita itu udah memperoleh atau melihat hasil kerja keras kita itu, baik itu dari laporan praktikum, baik itu video edukasi yang udah kita salurkan bagi teman-teman agar tertarik. Itu rasa lelah, capek, ngantuknya itu begadang itu hilang semua, lepas langsung. Wih, keren banget ya. Singkat aja nih yang terakhir, pesan atau survival guide dan tips kalian buat adik-adik maba yang pengen masuk di pendidikan IPA. Oke, dari aku nih ya, buat adik-adik yang nonton ini maba 2026 pendidikan IPA, kalian kedepannya harus pintar-pintar mencari teman atau menambah relasi, karena relasi itu sangat penting untuk kita kedepannya, untuk beberapa semester kedepannya. Dan dengan teman-teman yang baik itu, kita itu juga akan terpengaruh menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan kalau misalnya teman kita baik nih, pasti semua itu bakal dimudahkan karena teman kita pintar, teman kita bisa mencari informasi dan lain sebagainya. Jadi pesan dari aku harus pintar-pintar cari teman. Wah, obrolannya benar-benar seru banget nih. Sebelumnya terima kasih ya Monica, Imaya udah mau berbagi cerita dan pengalaman semasa 1 tahun di pendidikan IPA. Sama-sama. Nah, buat kalian yang ingin berbagi atau cerita pengalaman 1 tahun kalian di sini, boleh kalian isi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan aksi seru kita yang lainnya di episode selanjutnya. Omega Life in Action, tetap penasaran, tetap belajar, dan sampai jumpa.